Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, dalam video ini saya akan memaparkan bagaimana mengoperasikan Microsoft Excel pada pembelajaran statistika khususnya di dalam menghitung ukuran pemusatan data dan menyajikan data. Nah, salah satu pembelajaran dalam matematika yang bisa memanfaatkan Microsoft Excel itu adalah pada pembelajaran statistika, khususnya dalam menyajikan data. Sebelumnya, kita mengulas kembali apa itu statistika. Statistika merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, menganalisis, dan merepresentasikan data. Sedangkan data itu merupakan kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Informasi ini bisa berupa angka, lambang, atau keadaan objek yang sedang diamati. Nah, data ini sendiri mempunyai beberapa jenis, yaitu ada jenis data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif merupakan data yang menunjukkan sifat atau keadaan suatu objek dan tidak bisa diukur secara numerik. Contohnya, data kualitas beras bulan Februari 2020 yang kurang baik. Sedangkan data kuantitatif itu kebalikan dari data kualitatif, yang menunjukkan ukuran suatu objek dan disajikan dalam bentuk angka, serta nilainya dapat berubah-ubah. Contohnya, seperti data pertumbuhan panjang pada tanaman kacang hijau. Nah, objek yang ditelitinya juga terbagi lagi ke dalam dua bagian, ada populasi, ada sampel. Populasi ini merupakan keseluruhan objek yang menjadi sumber dari data penelitian. Bisa berupa hewan, manusia, tumbuhan, peristiwa, dan lain sebagainya. Sedangkan objek yang kedua itu adalah sampel, yang merupakan bagian dari populasi, yang dapat menggambarkan sifat atau ciri populasi tersebut. Sampel harus benar-benar dapat mewakili dan mencerminkan karakteristik dari populasi yang menjadi objek penelitian. Di dalam menyajikan data, terdapat beberapa macam bentuk penyajian data, yaitu ada data dalam bentuk tabel dan ada data dalam bentuk diagram. Kemudian, untuk apa sih data ini disajikan? Nah, data ini disajikan atau penyajian data ini bertujuan untuk menyederhanakan bentuk dan jumlah data sehingga dapat mudah dipahami oleh pembaca. Data dalam bentuk tabel itu merupakan susunan data dalam bentuk baris dan kolom. Penyajian datanya itu dengan mengumpulkan data-data ke dalam kelompok yang sama pada suatu baris atau kolom, sehingga setiap kolom memiliki frekuensi atau jumlah. Sedangkan penyajian data dalam bentuk diagram ini akan terlihat lebih menarik dibandingkan dengan data yang disajikan dalam bentuk tabel, karena data dalam bentuk diagram ini berupa gambar-gambar. Nah, ada dua bentuk diagram, ada diagram lingkaran dan ada diagram batang. Pada diagram lingkaran, data disajikan tentunya dalam bentuk lingkaran. Nah, data-data ini dibagi menjadi juring-juring berdasarkan kelompoknya masing-masing. Kita bisa melihat juring yang paling besar itu berarti menandakan frekuensi yang besar. Kemudian, data-data pada diagram lingkaran bisa disajikan ke dalam persen ataupun derajat. Sedangkan diagram batang, data-datanya disajikan dalam bentuk persegi panjang yang memanjang ke atas dan memiliki lebar yang sama, di mana setiap batang ini tidak boleh saling menempel dan harus memiliki jarak yang sama pula. Selanjutnya, itu ada ukuran pemusatan data, yaitu sembarang ukuran yang menjadi pusat dari beberapa data. Dengan syarat, data-data ini sudah diurutkan dari yang terkecil ke terbesar atau dari yang terbesar ke terkecil. Simpelnya, dari beberapa data terurut ini akan diperoleh suatu nilai yang menjadi nilai pusat atau perwakilannya. Nah, sebelumnya teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya
rata-rata dari sebuah data atau nilai tengah dari sebuah data atau mungkin juga nilai yang paling sering muncul di dalam sebuah kelompok data. Nah, di sini, di dalam ukuran pemusatan data ini, kita akan mengetahui bagaimana cara mencari rata-rata, median, dan modus dari sebuah data kelompok khususnya. Yang pertama itu rata-rata. Merupakan suatu bilangan yang mewakili sekumpulan data, biasanya dilambangkan dengan simbol X bar. Nah, di dalam rata-rata ini kita bisa menghitung nilai dari rata-rata data tunggal dan rata-rata data kelompok. Untuk data tunggal, kita bisa mengumpulkan atau memperoleh data apa adanya. Jadi, datanya bisa diurutkan terlebih dahulu ataupun bisa secara acak dan tidak mengelompokkannya ke tabel frekuensi. Tidak seperti dalam data kelompok, kita harus menentukan terlebih dahulu interval kelasnya. Nah, untuk menghitung rata-rata data tunggal, rumusnya yaitu X bar atau nilai rata-rata itu sama dengan sigma XI atau jumlah keseluruhan data dibagi dengan N banyak atau banyaknya data. Jadi, untuk menghitung rata-rata dari sebuah data tunggal, itu kita bisa menjumlahkan keseluruhan data dibagi dengan banyaknya data. Sedangkan untuk menghitung rata-rata dari data kelompok, itu X bar sama dengan sigma XIFI atau jumlah keseluruhan dari hasil kali nilai tengah dengan frekuensi. Jadi, untuk menghitung rata-rata dalam data kelompok, karena kan data kelompok itu mempunyai interval kelas, misal dari 150 sampai dengan 160. Nah, kita harus mencari nilai tengahnya terlebih dahulu, kemudian kita kalikan dengan frekuensi kelas tersebut untuk setiap masing-masing interval kelas. Setelah itu, kita jumlahkan keseluruhan hasil kali dari nilai tengah dengan frekuensi tadi dibagi dengan sigma Fi atau jumlah keseluruhan dari frekuensi. Maka kita akan mendapatkan nilai rata-rata dari suatu data kelompok. Yang kedua itu ada mencari median. Nah, median ini adalah datum yang letaknya di tengah suatu kumpulan data. Tapi dengan syarat datanya sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Biasanya median ini dilambangkan dengan Me. Kunci untuk mencari nilai median, kita harus memperhatikan jumlah data yang ada. Karena jumlah datanya itu bisa genap dan bisa ganjil, sehingga rumus untuk mencari nilai tengahnya juga akan berbeda antara data dengan jumlah ganjil dan data dengan jumlah data genap. Untuk mencari nilai median dari jumlah data ganjil, rumusnya itu median sama dengan X dikalikan dengan dalam kurung N ditambah 1 atau jumlah data ditambah 1 dibagi 2. Sedangkan untuk mencari jumlah data genap, ini pada data tunggal ya. Median itu sama dengan X dikali dengan N dibagi 2 ditambah X dikali dengan N dibagi 2 dikalikan dengan dalam kurung N dibagi 2 ditambah 1, kemudian keseluruhannya dibagi dengan 2. Selanjutnya, untuk menghitung median pada data kelompok, rumusnya yaitu median sama dengan tepi bawah kelas median. Nah, untuk mencari tepi bawah kelas median, kan di dalam data kelompok itu tentunya pasti disajikan dalam bentuk tabel. Di dalam tabel ini biasanya terdapat kolom frekuensi. Nah, untuk mencari kelas median, kita bisa membagi 2 jumlah data, kemudian hasil dari jumlah data yang dibagi 2 tersebut, kita lihat apakah ada yang sama atau cukup mendekati ke dalam nilai dari jumlah data dibagi 2 tadi pada setiap frekuensi kelas yang ada dalam tabel.
misal jumlah datanya 40, ketika dibagi 2 menjadi 20, maka kita lihat di dalam kolom frekuensinya apakah ada angka 20 atau mungkin ada yang mendekati kepada 20, maka itu bisa kita jadikan sebagai kelas median. Nah, kemudian setelah menentukan kelas mediannya, barulah kita bisa mencari tepi bawah pada kelas median tersebut. Oke, tepi bawah ditambah dengan setengah N atau jumlah seluruh frekuensi dibagi 2 dikurangi dengan FK, yaitu jumlah frekuensi sebelum kelas median. Jadi ketika jumlah FK ini atau frekuensi sebelum kelas median ini adalah jumlah frekuensi di atas kelas median dibagi dengan FI atau frekuensi kelas median itu sendiri dikali dengan panjang kelas intervalnya. Kemudian ukuran pemusatan data yang ketiga itu adalah modus atau nilai yang sering muncul. Nah, ketika di dalam data kelompok ada angka yang paling sering muncul, itu dinamakan modus. Biasanya dilambangkan dengan mo. Ketika data yang diperoleh merupakan data tunggal berkelompok atau data yang dikelompokkan ke dalam tabel, sebetulnya kita bisa langsung melihat data mana atau angka mana yang paling sering muncul dengan frekuensi yang paling tinggi. Namun, ketika data tunggalnya itu tidak menggunakan tabel atau data tunggal biasa, kita bisa menghitungnya menggunakan tabel turus. Sedangkan dalam menentukan modus pada data berkelompok, kita bisa menggunakan rumus dengan mo atau modus itu sama dengan tepi bawah kelas modus. Nah, bagaimana cara menentukan kelas modusnya? Karena modus itu adalah nilai yang sering muncul, maka kita lihat di dalam tabel atau di dalam kolom frekuensi, mana frekuensi yang paling tinggi. Maka itu akan kita jadikan sebagai kelas modus. Kemudian, tepi bawah kelas modus ini ditambah dengan D1 atau selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. Jadi, D1 ini hasil dari pengurangan kelas modus dengan kelas sebelum modus dibagi dengan D1 lagi dan dijumlahkan dengan D2 atau hasil mengurangi kelas modus dengan kelas setelah modus. Jadi jika D1 itu selisih dari frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus, sedangkan D2 itu selisih dari frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus dikalikan dengan panjang interval kelas. Baik, selanjutnya untuk lebih memahami bagaimana cara mencari rata-rata, median, dan modus dari sebuah data kelompok, kita bisa langsung membahas contoh soal yang disediakan. Yang pertama, kita akan membahas bagaimana cara mencari rata-rata pada data kelompok, yang mana di sini sudah disediakan datanya berupa tabel tinggi badan siswa kelas 6 SDN Cikakak. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat kolom frekuensinya, kemudian terdapat interval-interval kelasnya. Di sini kelas yang pertama itu mulai dari 156 cm sampai dengan 160 cm dengan frekuensi 5, dan karena di sini datanya berbentuk kelompok, maka akan terdapat interval-interval kelas. Nah, di setiap interval kelas ini akan terdapat titik tengah. Jadi, pada interval kelas pertama, titik tengahnya itu adalah 158, sehingga hasil kali dari titik tengah dengan frekuensi di kelas pertama itu adalah 790. Begitu seterusnya sampai ke kelas terakhir, yang dimulai dari 171 cm sampai dengan 175 cm, dengan frekuensi sebanyak 10 dan titik tengahnya 173, maka hasil kali dari titik tengah dengan frekuensinya adalah 1730. Kemudian, bagaimana langkah untuk mencari nilai rata-rata dari data ini? Nah, langkah pertamanya kita
menentukan, karena kan rumusnya X bar itu sama dengan sigma Fi dibagi dengan sigma Fixi. Maka pertama-tama kita harus menentukan sigma Fi terlebih dahulu atau jumlah keseluruhan dari frekuensi data. Nah, di sini di kolom frekuensi itu ada angka 5, 10, 5, 10. Nah, kita jumlahkan semuanya, maka 5 ditambah 10 ditambah dengan 5 ditambah dengan 10 itu hasilnya 30. Jadi, sigma Fi atau sigma dari frekuensinya itu adalah 30. Yang kedua, kita harus menentukan sigma dari Fixi atau jumlah keseluruhan dari hasil kali nilai tengah dengan frekuensi di setiap masing-masing kelasnya. Nah, di sini hasil kali dari setiap titik tengah dan frekuensi pada masing-masing interval kelas sudah ada. Jadi kita tinggal menjumlahkan secara keseluruhannya, yaitu 790 ditambah dengan 1630 ditambah dengan 840 dan ditambah dengan 1730 itu hasilnya 4990. Nah, setelah itu barulah kita menggunakan rumus X bar sama dengan sigma Fixi dibagi dengan sigma Fi. Nah, seperti yang telah kita hitung tadi, sigma Fixi-nya itu adalah 4990 dan sigma Fi-nya 30, maka 4990 dibagi dengan 30 itu hasilnya 166,33. Jadi, nilai rata-rata pada data kelompok ini adalah 166,33. Contoh soal yang kedua itu mencari median. Ada data kelompok tinggi badan siswa kelas 1 di SDN Cikakak. Di sini sudah terdapat interval kelasnya, kemudian frekuensinya di setiap masing-masing kelas sudah ada. Nah, berdasarkan kepada rumus untuk mencari median dari suatu data kelompok, itu kita membutuhkan nilai dari tepi bawah pada kelas median, kemudian frekuensi kelas mediannya berapa, dan frekuensi kelas sebelum median dan frekuensi kelas sebelum kelas mediannya berapa, serta kita membutuhkan nilai dari panjang interval kelasnya. Nah, langkah pertama tentunya kita harus menentukan yang mana sih kelas median itu. Nah, untuk menentukan kelas median, kita bisa jumlah data dibagi dengan 2, karena di sini jumlahnya tertera sebanyak 40, jumlah datanya kita bagi 2 menjadi 20. Jadi, untuk menentukan kelas median, kita bisa melihat di dalam tabel mana frekuensi kelas yang jumlahnya 20 atau yang mendekati dengan 20. Nah, di sini kita bisa lihat jumlah frekuensi yang mendekati dengan 20 itu adalah 18. Sehingga kelas pada interval kedua ini kita jadikan sebagai kelas median. Nah, selanjutnya kita akan menentukan tepi bawah dari kelas median. Tepi bawah itu merupakan batas bawah pada kelas median dikurangi dengan 0,5. Karena batas bawahnya 120, kita kurangi dengan 0,5 hasilnya menjadi 119,5. Setelah itu, yang kita butuhkan adalah frekuensi kelas sebelum kelas median. Nah, karena frekuensi kelas mediannya 18, maka otomatis frekuensi kelas sebelum mediannya itu adalah 12. Dan panjang interval kelasnya itu adalah batas bawah dikurangi dengan batas atas di setiap kelas, di setiap interval kelasnya. Jadi, karena interval kelas pada setiap kelasnya itu akan panjang interval kelas pada setiap kelasnya itu sama, maka kita cukup mencari panjang interval kelas di salah satu kelas saja. Misal di kelas pertama, batas bawahnya itu adalah 110 dikurangi dengan batas atasnya 100, maka ini terbalik ya, maaf. Harusnya batas atas dikurangi dengan batas. Nah, karena
panjang interval kelas pada setiap kelasnya itu sama, maka kita bisa memilih salah satu kelas untuk kita cari panjang interval kelasnya. Misal di kelas pertama, untuk mencari panjang interval kelas itu kita bisa menggunakan batas atas dengan batas bawah. Karena batas atasnya 110, kita kurangkan dengan batas bawahnya 100, maka panjang interval kelasnya itu adalah 10. Nah, setelah nilai-nilai yang dibutuhkan sudah kita ketahui, selanjutnya kita tinggal mensubstitusikan masing-masing nilai ini ke dalam rumus untuk mencari median. Rumus median itu adalah tepi bawah ditambah dengan setengah N atau jumlah data dikurangi dengan frekuensi kelas sebelum kelas median dibagi dengan frekuensi kelas median dikalikan dengan panjang interval kelas. Nah, tepi bawahnya kita ketahui yaitu 119,5 ditambah dengan setengah dikali N atau jumlah datanya itu 40 dikurangi dengan frekuensi kelas sebelum kelas median itu adalah 12 dibagi dengan frekuensi kelas median itu sendiri yaitu 18 dan dikalikan dengan panjang interval kelasnya 10. Maka didapatkan 119,5 ditambah dengan 4,4, yaitu hasilnya 123,9. Jadi, nilai tengah pada data kelompok di atas itu adalah 123,9. Kemudian, contoh soal yang ketiga yaitu contoh soal untuk mencari modus atau nilai yang paling sering muncul pada data kelompok hasil panen jagung di Desa Mangunsuman. Di sini sudah terdapat nilai dengan frekuensinya. Nah, kita langsung saja ya. Pertama-tama tentunya, karena dalam mencarinya itu membutuhkan suatu rumus, dan di dalam rumus ini terdapat beberapa nilai-nilai yang harus kita ketahui supaya rumusnya bisa terselesaikan. Jadi, hal yang paling utama untuk mencari nilai modus dalam suatu data kelompok ini adalah mencari kelas modusnya terlebih dahulu. Nah, karena modus itu adalah nilai yang paling sering muncul, maka simpelnya untuk menentukan nilai modus, kita hanya perlu melihat kolom frekuensi. Frekuensi mana yang paling tinggi? Di sini bisa kita lihat, frekuensi yang paling tingginya itu adalah 11 pada interval 45 sampai dengan 49. Sehingga, kelas ini kita jadikan sebagai kelas modus. Setelah itu, nah, di rumusnya itu dibutuhkan tepi bawah kelas modus. Tepi bawah itu setelah sudah kita ketahui tadi, mencarinya dengan menggunakan batas bawah kelas modus dikurangi dengan 0,5. Batas bawahnya itu adalah 45 dikurangi dengan 0,5, yaitu 44,5. Kemudian, kita membutuhkan nilai dari D1 atau selisih dari frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Frekuensi kelas modusnya itu adalah 11. Jadi, selisih dari frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya itu adalah 11 dikurangi dengan 10. Berarti 1. Kemudian, untuk D2-nya itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Berarti 11 dikurangi dengan 8. Hasilnya 3. Setelah itu, untuk menentukan panjang interval kelasnya, kita bisa mengurangkan salah satu batas bawah kelas dengan batas atas kelas dengan batas bawah kelas tersebut. Misal, batas atasnya 34, kita kurangi dengan 30, itu berarti hasilnya 4. Maka, panjang interval kelasnya itu adalah 4. Setelah nilai-nilai yang kita butuhkan sudah kita ketahui atau sudah kita temukan, kita bisa langsung mensubstitusikannya ke dalam rumus. Rumusnya itu modus sama dengan tepi bawah ditambah dengan D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali P atau panjang interval kelas. Nah, di tepi bawahnya itu 44,5 ditambah dengan D1-nya itu 1, kemudian D1 1 ditambah D2-nya 2, dikali dengan panjang interval kelasnya itu 4.
Jadi 44,5 ditambah dengan 1/4 kali 4 itu kan 1, sama dengan 45,5. Nah, sehingga modus atau nilai yang paling sering muncul di dalam data kelompok tersebut adalah nilai 45,5. Nah, teman-teman, untuk lebih meyakinkan jawaban kita benar, sudah akurat atau belum, kita bisa mencoba menghitungnya dengan menggunakan software Microsoft Excel. Nah, selanjutnya saya akan mensimulasikan bagaimana cara menyajikan data dan menghitung ukuran pemusatan data pada software Microsoft Excel. Selanjutnya, saya akan mensimulasikan bagaimana cara menghitung ukuran pemusatan data pada Microsoft Excel. Nah, pertama-tama tentunya kita harus mempunyai terlebih dahulu software Microsoft Excel di laptop kita. Setelah itu, kita akan membuat kembali tabel yang disediakan dalam soal, kemudian kita buat ulang di Microsoft Excel ini. Nah, di sini kebetulan saya sudah membuat ulang tabelnya. Setelah itu, karena untuk mencari nilai rata-rata ini, rumusnya adalah sigma FI XI dibagi dengan sigma FI, maka kita harus menjumlahkan frekuensi data dengan frekuensi dari hasil kali nilai tengah dengan frekuensi di masing-masing kelasnya. Nah, jika mengerjakan dengan cara manual, maka kita akan menjumlahkannya secara manual juga. Nah, karena di sini kita hanya membuktikan untuk meyakinkan apakah jawaban kita sudah benar atau tidak, dan kebetulan di dalam software Microsoft Excel ini mempunyai fitur untuk menjumlahkan dan merata-ratakan suatu data atau suatu nilai itu dengan menggunakan rumus yang disediakan oleh Microsoft Excel itu sendiri. Nah, untuk menghitung jumlah dari suatu data, kita bisa menggunakan rumus sama dengan sum, kemudian buka kurung, lalu blok, atau pilih data yang akan kita jumlahkan, seperti ini, yang tertera di layar, kemudian kita enter. Nah, di sini sudah langsung terlihat jumlah frekuensinya itu adalah 30. Kemudian, kita bisa mengulangi cara yang tadi, yaitu sama dengan sum, buka kurung, blok data yang akan kita jumlahkan, kemudian enter. Maka, sigma XI dengan sigma FI-nya sudah kita ketahui. Setelah diketahui sigma XI dengan sigma FI-nya, kebetulan di dalam Microsoft Excel kita tidak perlu memasukkan satu persatu nilai-nilai ke dalam rumus. Nah, dengan menggunakan Microsoft Excel ini untuk mencari rata-rata dari suatu data, itu kita bisa menggunakan rumus sama dengan average, buka kurung. Nah, karena kan rumus mencari nilai rata-rata itu sigma FI XI dibagi dengan sigma FI. Di sini kan sudah tersedia ya sigma FI XI-nya. Itu 4990. Kita klik sel yang bernilai 4990. Kemudian kita klik atau kita ketikkan tanda garis miring sebagai pembaginya. Kemudian kita klik lagi sel pada sigma FI, yaitu 30, lalu kita enter, hasilnya sudah terlihat rata-ratanya yaitu 166,33. Ini sesuai dengan hasil dari penghitungan manual kita, sama persis ya, 166,33. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai median pada data kelompok tinggi badan siswa di kelas 1 SDN Cikakak. Nah, sebelumnya tentunya kita harus menulis ulang atau mengetik ulang tabel yang ada di soal ke dalam Microsoft Excel ini.
atau mungkin jika bisa di copy saja kemudian dipastekan ke sini. Setelah itu kita akan menghitung mediannya dengan menggunakan sama dengan buka kurung, tapi bawahnya kan tadi sudah diketahui ya, buka kurungnya dulu. Tapi bawahnya tadi diketahui yaitu 119,5 dijumlahkan, buka kurung. Setelah N itu kan tadi 40 dibagi 2, 20 ya. 20 dikurangi dengan FK atau frekuensi kelas sebelumnya, kita klik di sel frekuensi kelas sebelum kelas median, yaitu 12, tutup kurung. Kemudian kita bagi dengan FI atau frekuensi kelas mediannya, yaitu 18. Kita bisa klik sel yang nilainya 18, kita tutup kurungkan. Lalu kita kalikan dengan, kalinya itu simbol bintang ya. Kali dengan panjang interval kelasnya tadi kita ketahui yaitu 10. Kemudian bisa kita enter. Nah, hasilnya yaitu 123,9444. Kita cek. Hasil perhitungan manualnya tadi berapa? 123,9. Sama ya, teman-teman. Yang ketiga itu mencari modus dari data interval di bawah ini, yaitu tabel hasil panen jagung di desa Mangunsuman. Nah, untuk mencari modus, kita perlu mengetik ulang lagi tabelnya. Setelah itu kita gunakan sama dengan, kita ketikkan sama dengan buka kurung 2 ya, buka kurung, tapi bawahnya tadi yaitu 44,5 ya, 44,5 jumlahkan, buka kurung lagi, D1-nya itu kan berarti 11 dikurangi 10 ya, frekuensi kelas modus, selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Berarti kurangi kelas sebelumnya dibagi dengan sama ya, frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas sebelumnya ditambah dengan frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas setelahnya. Frekuensi kelas setelahnya. Setelah itu dikalikan dengan P. Panjang interval kelasnya itu 4. Lalu bisa kita tutup kurungan terlebih dahulu dan enter. Nah, ternyata kelas modusnya itu adalah 45,5. Kita cek di jawaban yang kita selesaikan secara manual, modusnya itu adalah 45,5. Jadi nilainya sudah hasil perhitungan manual kita dengan pembuktian menggunakan Microsoft Excel ini sudah sama, artinya sudah akurat. Selanjutnya, setelah kita membuktikan apakah jawaban kita dalam mencari nilai rata-rata, median, dan nilai modus dengan menggunakan cara manual itu sudah
benar atau tidak, kita akan menyajikan data ke dalam bentuk diagram, lingkaran, dan diagram batang. Karena penyajian data dalam bentuk tabel ini kita sudah mempunyai contohnya ya. Nah, selanjutnya kita akan menyajikan data ke dalam bentuk diagram lingkaran terlebih dahulu. Nah, kita blok dulu tabel, misalkan tabel yang ada di soal median ini ya. Kita blok tabelnya, setelah itu kita klik insert yang ada di atas ini, insert, lalu kita cari icon yang bentuknya itu seperti diagram lingkaran, ini ya. Karena kalau diklik itu namanya insert pie atau donut chart. Nah, kita klik. Setelah itu kita bisa memilih mau menggunakan desain yang mana, bisa yang 2 dimensi atau 3 dimensi atau mungkin yang donut seperti ini. Nah, di sini saya akan menggunakan desain yang 2 dimensi. Kita klik. Nah, setelah itu ini namanya tinggi badan. Kita bisa merubah judul ininya, judul diagramnya, tinggi badan siswa kelas 1 SDN Cikak. Nah, setelah itu kita bisa memunculkan presentasenya. Di sini kan interval 100 sampai 100 tinggi badan yang 100 cm sampai dengan 110 cm itu sebanyak 12 ya. Ternyata 12 itu merupakan 25%-nya. Kemudian untuk yang kelas kedua itu berwarna orange, untuk yang kelas ketiganya itu berwarna biru. Nah, bisa juga seperti ini ya. Nah, kemudian bagaimana dengan bentuk diagram batangnya? Kita bisa blok lagi tabelnya. Setelah itu kita klik lagi insert. Lalu kita klik icon yang menyimbolkan diagram batang, ini ya, atau insert column or bar chart. Kita klik. Setelah itu kita pilih lagi mau yang 2 dimensi atau 3 dimensi. Kita pilih yang 3 dimensi ya sekarang. Nah, di sini chart title-nya kita bisa ubah dengan tinggi badan siswa kelas 1 SD Cikak. Kenapa harus kita beri judul? Supaya datanya tidak tertukar dengan data yang lain. Karena jika datanya ada banyak gitu ya, jadi kita bisa membedakan, oh ternyata ini diagram data tinggi badan siswa kelas 1, ternyata, atau oh ini ternyata diagram tinggi badan siswa kelas 6. Jadi kita bisa melihat perbedaannya. Jadi nggak pusing. Nah, setelah kita beri judul, di sini bisa kita lihat. Nah, kalau seperti ini mungkin agak agak bingung juga karena 3 dimensi. Jadi ini yang 100 sampai 110 itu ada di berapa gitu kan ya. Kalau di sininya kan 12 frekuensinya, tapi di sini ternyata si diagramnya nggak mencapai 12. Mungkin karena 3 dimensi kali ya. Nah, supaya tidak membingungkan kita nanti dalam membaca gambarnya, kita bisa memilih desain yang ini. Di sini sudah terlabeli bahwa diagram yang pertama itu dari 100 sampai 110 itu ada 12 frekuensi, kemudian 18, kemudian ada 10. Atau kita bisa menggunakan yang bukan 3 dimensi.
dengan mengklik ini. Change chart type. Nah, 2 dimensi ini. Oke. Kita menggunakan yang ada garisnya. Nah, di sini selain sudah dilabeli juga kita bisa melihat bahwa memang benar diagram yang pertama ini tepat pada angka 12 ya. Jadi menandakan bahwa pada interval 100 sampai dengan 110 cm ini frekuensinya berjumlah 12. Setelah pemaparan tadi, kita mendapatkan suatu temuan. Yang mana dalam hal ini lebih pada keuntungannya yang didapatkan dari penggunaan Microsoft Excel di dalam menyelesaikan ukuran pemusatan data dan menyajikan data. Di antaranya, perhitungan akan menjadi lebih cepat dan akurat, apalagi jika datanya banyak dan sangat tidak memungkinkan untuk dihitung secara manual. Kemudian, dapat dimanfaatkan juga sebagai evaluasi bahwa hasil perhitungan yang dilakukan telah benar. Dapat memvisualisasikan diagram dengan mudah dan dengan skala yang tepat. Karena jika kita membuat diagram secara manual, kadang kan dalam menggambar garisnya kadang bengkok atau bagaimana gitu. Nah, jika menggunakan Microsoft Excel dalam menyajikan datanya selain lebih menarik, berwarna, juga lebih simpel dan lebih akurat. Kemudian dapat menyimpan data maupun memanggilnya kembali dan dapat memproses data atau informasi dalam cakupan besar. Seperti yang telah disebutkan tadi, ketika kita akan memasuki jenjang yang lebih tinggi, terutama di jenjang atau di lingkungan kerja, dan kadang dimulai di lingkungan perkuliahan juga, kita akan mengolah berbagai macam data dengan jumlah yang cukup besar, sehingga tidak memungkinkan untuk kita mengolah data tersebut secara manual. Jadi, Microsoft Excel ini akan membantu kita dalam mengolah data-data tersebut. Selain itu, data yang sudah kita olah bisa kita simpan, kemudian jika di suatu hari atau di kemudian hari kita membutuhkan data tersebut, kita bisa mengambilnya kembali atau mencarinya kembali di dalam dokumen tempat menyimpan data tersebut, tempat kita menyimpan data tersebut. Lalu, kita dapat memvisualisasikan diagram ke dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi. Seperti yang sudah dicontohkan tadi ya, ada diagram dalam bentuk 2 dimensi dan dalam bentuk 3 dimensi, sehingga dapat memaksimalkan pemahaman di dalam pembelajaran. Nah, berdasarkan uraian di atas, berdasarkan pemaparan dari saya tadi, permasalahan di dalam materi statistika ini ternyata dapat diselesaikan dengan bantuan Microsoft Excel, sehingga jika di dalam proses pembelajaran mengenai pokok bahasan ukuran pemusatan data kita mengerjakan secara manual, maka kita dapat membandingkan hasil pengerjaannya dengan hasil komputasi, sekaligus kita juga dapat melihat langsung bagaimana diagram dari data tersebut. Dan ketika kita ingin mengetahui secara langsung hasilnya tanpa melihat proses pengerjaannya, tetapi hasilnya ingin akurat, kita juga bisa menggunakan bantuan Microsoft Excel ini. Guru atau instruktur dapat menggunakan Microsoft Excel untuk demonstrasi di depan kelas, atau siswa dapat menggunakannya secara individual dengan mengoperasikan atau memakai Microsoft Excel tersebut sebagai pelengkap materi yang telah disampaikan oleh guru. Nah, Microsoft Excel ini juga bisa digunakan untuk kemandirian belajar siswa. Bahkan di zaman sekarang, skill atau keahlian di dalam mengoperasikan Microsoft Excel ini menjadi syarat untuk seseorang bisa diterima kerja di suatu perusahaan atau suatu instansi. Demikianlah pemaparan materi mengenai bagaimana cara pengoperasian Microsoft Excel untuk pembelajaran statistika, khususnya dalam ukuran pemusatan data dan menyajikan data. Mohon maaf bila terdapat kekeliruan kata.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.